Untung hari ini aku sempatin ikut ke ladang. Ternyata telat dikit lagi aku udah nggak bisa ikut panen timun di sini, guys. Nah, ini dia aku baru sampai pondok. Ternyata kita ke ladang hari ini cukup rame. Dan biasanya kalau baru sampai pondok gini, untuk mengucapkan salam sama ladang-ladang tetangga ini kita bunyikan gong, guys, biar mereka tahu oh ada orang lain juga di ladang. Ini suaranya juga sekaligus bisa mengusir binatang juga sih. Dan seperti biasa kalau baru sampai ladang gini, salah satu hal pertama juga yang harus kita lakukan adalah menyalakan api. Karena di alam atau di pondok terbuka gini nyamuknya lumayan banyak, guys. Jadi ini asapnya nanti sekaligus bisa mengusir nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar sini. Ayo, ada di sini yang belum tahu nyalain api pakai kayu nggak? Untuk api pemulanya biasanya aku pakai bantuan karet ban gitu. Terus lanjut kita kasih kayu-kayu kecil, kemudian kita timpa lagi pakai kayu kering yang agak besar. Pokoknya nyalain api kayak gini itu salah satu skill dasar yang harus dimiliki anak Dayak di kampung, biar kalau kemana-mana saat butuh api bisa buat sendiri. Nah, lanjut ini aku langsung aja mau menjelajahi pepadian. Jujur ini aku udah lumayan lama nggak ke ladang karena ada urusan di luar kampung kemarin, dan ini lumayan kaget lihat pemandangan padinya udah lebih tinggi. Dan satu hal lagi yang paling aku rindukan kalau di ladang gini, anginnya seger banget, guys, sepoi-sepoi gitu. Oke, langsung aja ke tujuan utama. Emang udah dari rumah tadi niat ikut ke ladangnya karena mau cari timun, guys. Terakhir aku kesini tuh belum ada buahnya sama sekali, cuman bisa petik daunnya buat kita jadiin sayur. Dan selama aku nggak di kampung kemarin, kata kakak aku itu masa-masanya timun lagi bagus-bagus buahnya. Dan mama aku bilang terakhir bisa petik timun yang buahnya masih agak bagus ya minggu ini. Kalau lewat dari itu lagi mungkin akarnya akan menguning dan kering. Dan pas sampai sini aku perhatiin ternyata emang iya, guys, udah banyak akar-akar timun kita yang agak menguning. Ini buahnya juga udah banyak yang tua. Makanya seperti yang aku bilang di awal, guys, untung aja aku sempatin datang hari ini. Meskipun akar timunnya udah mulai menua, setidaknya masih ada yang bisa kita petik kayak gini, guys. Ini sih buahnya masih banyak banget. Satu akar gitu bisa berjejer sampai 3 timun. Meskipun bentuknya nggak sesempurna buah awalnya ya, guys. Oh ya, aku jadi ingat banyak banget yang minta benih timun satu ini, sampai ada yang minta aku jualin atau buka keranjangnya. Selain si timun kampung ini, banyak yang pengen benih sawi pahit juga. Bukannya aku nggak mau, guys, tapi kayaknya jarak kita jauh banget. Jadi kasihan kalian bayar ongkirnya. Kalau kita deket sih kayak satu kota gitu, aku kasih aja, nggak perlu beli. Oh ya, guys, kalau kalian perhatiin, meskipun mirip ya, timun yang aku petik ini ada 2 macam. Yang satunya berwarna hijau seperti ini, tapi kalau udah tua warnanya sama aja ya, guys, kuning keorenan gitu. Terus timun jenis lainnya lagi warnanya lebih putih. Meskipun timun warna hijau kelihatannya lebih segar, tapi menurut aku timun yang warna putih jauh lebih enak, guys. Selain rasanya lebih manis, dagingnya juga kayak kriuk gitu. Kalau digigit langsung krek gitu loh, guys. Ada yang sepaham nggak? Ini dari tadi sambil metik sambil makan juga. Kalau ada yang nanya kenapa nggak dicuci dulu, aku masih ingat nenekku sering bilang dulu kotoran di ladang itu bagus, tapi jangan dicontoh ya. Tapi emang biasanya ini aku makan timunnya yang tumbuh menggelantung di tempat yang emang bersih. Dari tadi aku ketemunya yang kuning terus. Ternyata daerah sini banyak timunnya yang masih muda, guys. Aku lebih senang makan yang masih muda kayak gini. Tapi